Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah Metamorfosis Jiwa, Ziarah Transfigurasi Spiritual Menjadi Kemuliaan. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Matius 17, ayat 1 sampai ayat 8, yang berbunyi sebagai berikut. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka, Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa dan 1 untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang Ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka, dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Injil Matius 17, ayat 1-8. Bacaan ayat Alkitab hari ini, menyajikan narasi mendalam tentang transfigurasi Yesus di gunung, di mana Petrus, Yakobus, dan Yohanes, menyaksikan kemuliaan Kristus yang dahsyat. Momen penting ini terjadi di tengah-tengah proses Tuhan Yesus mempersiapkan murid-muridnya, untuk menghadapi tantangan dan penderitaan yang ada di depan. Peristiwa ini berfungsi sebagai konfirmasi ilahi tentang identitas Yesus sebagai Tuhan, dan menawarkan secercah kemuliaan yang tersedia bagi kita, di saat kita mampu keluar dari cobaan hidup kita. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Dalam konteks kehidupan kita hari ini, kisah transfigurasi beresonansi sebagai pesan harapan dan transformasi yang abadi. Tuhan berbicara kepada kita melalui narasi bacaan Alkitab hari ini, mendesak kita untuk memulai ziarah rohani, perjalanan metamorfosis jiwa. Dalam menghadapi ketidakpastian dan kesengsaraan di zaman kita, pesannya jelas, yaitu sama seperti kemuliaan Yesus yang hadir di tengah-tengah sejarah penebusan dunia, demikian juga kita dapat mengalami transfigurasi jiwa, di tengah-tengah pergumulan hidup kita sendiri. Narasi ini adalah pengingat bahwa, kemuliaan Tuhan tidak terbatas pada pengalaman puncak gunung, tetapi juga hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita dipanggil untuk menemukan kemuliaan Tuhan dalam peristiwa sehari-hari yang biasa, untuk mengakui bahwa, tujuan ziarah kita menuju kemuliaan tidak bisa gagal. Ketika kita menjalani kompleksitas kehidupan kontemporer kita, Tuhan mengundang kita untuk menjalani metamorfosis, yang memungkinkan jiwa kita diubah oleh iman, pengharapan, dan kasih, 3 hal yang akan kita bawa saat menghadap hadirat Allah. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita harus bersedia untuk secara aktif terlibat dalam ziarah transfigurasi spiritual kita. Kita berkomitmen untuk membangun hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan, melalui doa, refleksi firman Tuhan, introspeksi diri dengan kesadaran kita. Tantangan yang kita hadapi hari ini mungkin beragam dan menakutkan, namun dengan terus menjalani ziarah transfigurasi jiwa kita akan menemukan bahwa kekuatan transformatif Allah tidak hanya bersama kita di sepanjang ziarah iman ini, tetapi juga bekerja di dalam diri kita. Kita harus terbuka terhadap bimbingan ilahi, disertai kemauan untuk diubahkan Tuhan.
Kita ditantang untuk melihat perjuangan kita melalui lensa iman, percaya bahwa, seperti para murid di gunung, kita juga dapat menyaksikan sekilas kemuliaan Allah di tempat-tempat atau peristiwa-peristiwa yang tidak terduga. Dalam komunitas dan solidaritas, kita harus saling mendukung dalam ziarah iman bersama ini, mengakui bahwa transformasi individu kita berkontribusi pada transfigurasi kolektif tubuh Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ketika kami merenungkan transfigurasi-Mu, kami datang di hadapan-Mu dengan hati dan roh yang terbuka. Terima kasih atas pesan harapan dan transformasi yang abadi, yang beresonansi dalam kehidupan kami hari ini. Berikan kami keberanian untuk memulai ziarah transfigurasi spiritual, mencari kemuliaan-Mu di tengah-tengah pergumulan hidup kami. Semoga jiwa kami terus bertransformasi oleh cinta kasih-Mu, dan semoga perjalanan kami menginspirasi orang lain untuk bergabung dalam ziarah iman ini. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.